Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Boleh bangun kembali pagi ini menikmati udara yang baru semuanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Nah, kembali lagi ke Morning Talks, yaitu sekedar pikiran pagi yang menjadi rema dalam kehidupan saya sendiri, yaitu tentang bagaimana mengampuni atau melepaskan kebencian itu bisa menjadi obat bagi diri kita sendiri ya. Nah, seringkali ya kita itu kayak benci seseorang, kita nggak suka sama seseorang gitu ya. Dan ternyata mungkin kita sudah pernah tahu kalau hal seperti itu menyakiti diri kita sendiri, tapi kenapa kita tetap mempertahankan rasa sakit hati itu padahal tahu kalau itu menyakiti diri kita sendiri. Membenci orang, iri sama orang itu lebih menyakiti diri sendiri daripada menyakiti orang itu. Mungkin kita bisa atau merasa bisa untuk balas dendam atau mengacuhkan atau membuat hal-hal yang istilahnya membuat orang tersebut rugi seperti itu. Tetapi tahukah tahukah kamu kalau itu lebih menyakiti dirimu sendiri? Apalagi kalau orang yang kau benci, yang sedang kau cemburui itu, entah dalam hal fisiknya, ataupun hartanya, ataupun kecerdasannya, ataupun kehidupan sosialnya, yang mungkin secara langsung ataupun gak langsung kamu cemburu, kamu iri dengan orang tersebut. Dia gak sadar, dia gak tahu kalau kamu itu sedang iri dengannya. Siapa yang sakit? Hatimu sendiri. Saya pernah ya terluka dengan perkataan orang sampai saya itu males banget ketemu sama orang itu atau berbicara dengan orang itu sudah males sekali. Tetapi orang tersebut nggak tahu kalau saya sedang terluka dengan perkataannya di masa lalu. Nah, ketika saya ketemu orang itu rasanya tuh mangkel gitu, rasanya tuh kayak marah, ingin sekali menjauh. Dan itu saya simpan selama bertahun-tahun. Mungkin tidak hanya perkataannya, tetapi juga perlakuannya. Seperti itu. Tetapi orang tersebut cuek-cuek aja. Dan saya belajar untuk tidak menyimpan dendam atau menyimpan iri hati, cepat-cepat move on. Ketika orang berkata kasar, berkata yang tidak mengenakan hati, saya belajar satu hal. Saya ingin cepat lupakan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya marah. Tuhan, ampuni saya sakit hati. Itu kesalahan saya sendiri. Kalau kamu sedang sakit hati, kalau kamu sedang marah, itu salahmu. Bukan salah orang lain. Karena kehidupan kita, perasaan kita, pikiran kita sendiri yang tentukan. Bukan orang lain. Dan ketika saya menyadari, oh iya, aku sakit hati, aku dengki, aku marah. Tetapi dia nggak tahu, dia fine-fine aja gitu, jalan, enak. Bahkan dia nyapa saya, "Hai, gimana kabarmu hari ini?" Baik. Saya pura-pura kayak everything is okay, but actually it's not okay. Dan saya menyadari ternyata hati saya sakit. Saya sendiri yang sakit. Kemudian ketika saya belajar untuk mengampuni orang, the power of forgive, it's really great. Ketika kamu mengampuni ataupun kamu melepaskan, kamu melupakan, ada kesembuhan mental yang luar biasa yang terjadi. Dan kamu gak akan belajar tentang mengampuni, kamu gak akan belajar tentang hidup damai kalau kamu tidak melepaskan atau mentraining dirimu sendiri untuk mengampuni orang lain. Dan ketika saya belajar, ketika saya sudah bisa mengontrol, mungkin sampai detik ini masih sulit, tapi saya belajar, ternyata enak loh. Ketika kita cepat-cepat move on dengan perkataan kasar orang lain, ketika kita cepat-cepat
steer diri kita untuk oke, mungkin orang itu tidak bermaksud menyakitiku, tetapi memang kelakuannya seperti itu, ya sudah, jangan diterima, tetapi dibuang saja, dihilangkan saja, sehingga hati kamu, hatiku nggak sakit gitu. Dan kekuatan dari mengampuni dan cepat-cepat move on ini sangat luar biasa, membuat diri kamu merasa lebih berharga. Kamu gak akan merasa direndahkan karena kamu menempatkan dirimu di tempat yang tidak rendah. Paham maksudnya ya? Jadi kamu sudah merasa bahwa kamu ingin merendahkanku, berarti aku selevel lebih tinggi dari tingkatmu, seperti itu. Tapi ketika kita berusaha untuk it's okay, easy going, udahlah, udah. Orang di luar sana, kamu berhak untuk memilih. Kamu ingin marah, ingin sakit hati, atau cepet-cepet move on dan jadi pribadi yang tenang. Karena pada dasarnya memang semua sakit penyakit kayak migrain, sakit apa, kronis lainnya, itu diawali dari pikiran kita sendiri. Dan kalau kita tetap punya pikiran, kita gampang sakit hati, gampang baperan istilahnya sama orang, itu menyakiti dirimu sendiri. Kamu bisa migrain, kamu bisa, bahkan yang lebih parah, bisa paranoid. Paranoid itu sesuatu yang selalu menyalahkan diri sendiri, kayak apa sih salahku kok orang itu seperti itu sama aku. Kemudian minder, muncullah rasa minder, ketemu orang takut, ketemu orang grogi, atau ketemu orang itu bisa benci setengah mati. Itu bisa dikatakan paranoid. Dan jangan sampai semua penyakit itu datang sama kita hanya karena kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri. So morning talks, what I get, yang aku dapat pagi ini, the power of forgiven. Kekuatan mengampuni itu besar dampaknya dalam fisik kita, terutama dalam mental kita. Mengampuni itu tidak mudah, iya. Tetapi ketika itu kamu atau saya jadikan gaya hidup dalam hidup kita, hal itu sangat berdampak besar. Kamu akan jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih tenang menghadapi apapun. Tidak mudah, iya, saya ngerasain. Saya difitnah, saya diancam, saya diledekin, body shaming, saya dikatain hitam, saya dikatain gendut, saya dikatain kurus, kerontang, saya dikatain kriwul dan sebagainya. Saya dikatain bus, paus, ataupun ikan teri dan sebagainya. Banyak orang di luar sana dan kita gak bisa ngontrol mereka. Tetapi yang kita bisa, kita ngontrol diri kita sendiri. Kita mengontrol diri kita sendiri, bagaimana caranya agar kita bisa jadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Hal itu mungkin bagi orang-orang di luar sana adalah hal yang biasa, ya kan? Jadi hal yang digoyoni ngono tok ae mosok baperan kayak gitu. Tapi ada sebagian orang yang merasa bahwa kata-kata seperti itu nggak perlu. Dan bagi kalian yang suka bercanda-candain tentang fisik, tentang mungkin pekerjaan seseorang, mungkin atau kamu belum nikah udah usia segini, stop bilang begitu. Itu nggak penting. Kamu gendutan yang sekarang, bobotmu pirang kilo saiki, awakmu saiki kawale koyo ngene, itu nggak penting. Dan kalau ada orang kurus, orang hitam, kok singgung kulit mereka, wirang koyo areng koyo iki dolanan ning kali, seperti itu. Itu nggak penting. Belajarlah untuk berkata, bagaimana kamu melihat sisi baik orang tersebut, apa yang bisa dipuji dari dia, belajar. Apa itu yang kamu ingin dapatkan dari orang lain kan? Belajar dari diri kamu sendiri. Cari, ketika kamu ketemu sama orang lain,
cari perkataan yang bisa kamu puji dari dia, bukan yang kamu cela dari dia. Karena itu hal yang sangat ingin kamu terima kan dari orang lain. Mulailah dari diri kamu sendiri, dari diri kita sendiri. Mungkin dia pakai baju gak matching menurutmu loh ya, pakai baju atasan kuning bawahnya biru, terus kamu ketawa terbahak-bahak. Kamu kok kayak ondel-ondel, kamu kok kayak ondel-ondel seperti itu. Itu gak penting, tidak boleh. Itu bisa menyakiti orang lain. Ada hal yang harus kamu puji dari dia. Oh, kamu colorful ya hari ini, berwarna-warni secara hatiku. Mungkin seperti itu. Hal seperti itu sangat kadang membantu mental orang. Jadi saya belajar untuk mencari apa yang bisa saya puji dari orang lain. Karena ketika orang lain memberikan kata-kata yang menyenangkan, saya senang, saya bahagia. Siapa sih yang gak mau dipuji ya kan? Tapi nggak yang kayak over gitu, enggak. Jadi ceritanya seperti ini. Saya belanja di salah satu minimarket ya. Nah, saya perhatiin kasirnya ini cemberut terus. Terus ketika waktu giliran saya bayar nih, rambutnya kan di ujungnya tuh dicat warna biru gitu ya. Terus saya puji dia. Aku suka rambutmu, bagus banget. Kau warnai sendiri di salon. Kemudian dia tersenyum, tiba-tiba dia senyum gitu. Aku warnain sendiri. Iya bagus banget, cantik loh, cocok sama kamu. Kemudian gitu dia bilang, terima kasih gitu. Kemudian dia senyum. Dan kemudian ketika saya bayar, sudah selesai, oke, terima kasih. Kemudian saya pergi kan, saya amati dia ketika saya mau menuju ke kendaraan saya. Kemudian saya amati dia lihat kaca di sebelahnya gitu kan, pas nggak ada orang gitu di belakang saya, dia lihat dia belai rambutnya gitu, kemudian dia senyum. Lalu saya perhatikan ketika ada orang lagi datang, kemudian dia tersenyum, hai, dan itu dilanjutkan kehidupannya seperti itu. Padahal dari awal ketika saya perhatikan dia itu cemberut terus. Entah apa permasalahan hidupnya, mungkin dari rumah ada masalah, kemudian dia bawa ke pekerjaan gitu ya. Dan di sini saya menyadari ketika perkataan simple itu bisa jadi spirit buat orang lain. Dan bahkan perkataan tidak baik yang kamu anggap simple itu juga bisa menyakiti orang lain. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Yuk, gimana jadi nilai positif, energi positif bagi orang lain. Karena saya percaya hukum karma itu ada. Kita nggak usah bicara karma jelek karena banyak contohnya. Tapi kita lebih fokus ke karma baik. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu berbicara kebaikan kepada orang. Yakinlah, kamu tuai kebaikan juga dari orang lain yang mungkin nggak kamu kenal. Dan itu mungkin di kemudian hari itu bisa jadi spirit buat kamu sendiri. Bisa jadi semangat buat diri kamu sendiri. Balik lagi ke perkataan kita. Yuk kita ubah cara hidup kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain katakan tentang kita. Kita nggak bisa mengatur apa yang orang lain ingin perbuat sama kita. Karena sebaik apapun kita kadang, kalau ada orang iri sama kita, ya tetap dia benci kita. It's okay. It's not your problem. Bukan masalahku, bukan masalahmu. Masalah orang itu sendiri. Dan juga kembali ke kita, kalau kita iri sama orang, nggak peduli sebaik apapun dia, kita benci dia kan? Sama. Jadi yuk kita ubah mindset kita, pola pikir kita, perkataan kita, agar jadi energi positif. Jadi energi baik dalam hidup kita ataupun orang terdekat kita.
Sekali lagi, saya bukan motivator, saya bukan pendeta, saya bukan penceramah. Saya hanya ingin sharing tentang apa yang saya dapatkan sendiri yang merubah hidup saya. Dimulai dari mindset yang diubah sendiri. Belajar untuk jadi yang terbaik. Kembali lagi, hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seperti bunga yang mekar, sebentar kemudian layu mati. Sangat singkat. Kalau kita tidak gunakan untuk hal yang baik, tidak ada gunanya. Saya tidak akan berbicara tentang surga atau neraka. Saya berbicara tentang bagaimana kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Terlebih lagi bermanfaat bagi diri sendiri. Hidup itu terlalu singkat, teman-teman, untuk kau gunakan untuk membenci, iri, atau memperkatakan hal buruk tentang orang lain. Bagi kamu yang saat ini sedang minder dengan fisikmu, banyak dikatain orang, dan sebagainya. Dulu, pengalaman pribadi saya lagi ya. Dulu ketika saya masih langsing, masih gadis, sebelum menikah itu saya langsing. Saya kurus. Itu banyak orang yang ngatain saya, kamu hidup di luar negeri bertahun-tahun kok tetap kayak hitam sih? Kok nggak kayak bule-bule gitu? Putih dikit lah, kurus banget, kayak kurang gizi. Dan kemudian ketika saya habis nikah, saya gendut, badan saya gede, dikatain, yo awakmu kayak gajah, apa saiki kayak gapura ngalih, dan seperti itu. Ada banyak hal orang di sekitar kita itu cari apa yang bisa mereka cela daripada yang mereka puji. Jadi kita harus berpikir bahwa yuk mulai dari diri kita sendiri, tetap lakukan yang terbaik. Kalau perkataan itu kamu gak suka, ya jangan diterima. Maksudnya jangan diterima, jangan dikomplain lah ya. Maksudnya jangan dimasukin ke hati. Jangan dimasukin ke hatimu, itu jangan diterima. Bukan kita harus komplain. No. Itu malah menunjukkan kalau kita itu childish, kekanak-kanakan. Tetapi hal yang bisa kita lakukan yaitu hanya diam aja, udah bicara sama orang lain yang lebih berbobot, yang lebih berfungsi, yang lebih baik lah, apa kata-kata yang bisa subjek atau bahan pembicaraan apa yang lebih baik gitu. Itu cara saya move on ketika saya mendapat kata-kata yang tidak baik gitu ya. Cara saya move on adalah saya diam sejenak dan saya berbicara tentang hal lain, sehingga orang itu saya kasih pengertian dengan cara saya seperti itu. Saya tidak suka cara kamu berbicara dengan saya seperti itu. Ataupun mungkin ada yang lebih expert, lebih berpengalaman atau mengalihkan pembicaraan dengan hal lain. Oh iya, karena saya lebih sehat, lebih bahagia, that's okay. Itu lebih baik. Iya, karena saya nggak punya utang, makanya saya gendut sekarang. Atau oh iya, karena saya menjaga hidup saya, menjaga pola makan saya, jadi saya tetap kurus, saya tetap langsing. That's okay. Dengan cara kamu menjawab seperti itu, jika hatimu tetap terjaga seperti itu, kamu gak akan mudah sakit hati. So, that's it, morning talks. Just itu pikiran pagi hari ini yang mungkin ya kita sering dengar lah dari banyak orang, tetapi hanya sekedar sharing. Itu sangat memberkati saya secara pribadi. Pribla. Oke, teman-teman, happy Sunday, selamat berhari Minggu, dan tetap sehat, tetap semangat. Dadah.